Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Junedi di pembahasan matematika kelas 10 semester 1 ya, pada bab pertidaksamaan rasional dan irasional. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, dan kita minggu lalu sudah fokus tentang persamaan. Kita mengupas tentang persamaan saja, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pertidaksamaannya ya. Tidaksamaan kuadrat. Khusus pertidaksamaan kuadrat pada kesempatan ini. Baik, kita mulai. Pertidaksamaan kuadrat bentuk umumnya ada 4 ya secara umum. Pertama, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, lebih dari 0, dan lebih dari sama dengan 0. Nah, syaratnya A bukan 0, A, B, dan C adalah bilangan real atau nyata. Jadi sebelum kita mulai pertidaksamaan ini, memang kita harus memahami dulu tentang persamaan kuadrat ya. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini ada 5 ya langkah strategisnya. Pertama, mengubah pertidaksamaan menjadi bentuk umum sama dengan 0 ya di ruas kanan. Kemudian ruas kiri kita faktorkan. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai pembuat 0 fungsi atau nilai x1 x2 nya hasil faktor ya. Dan keempat adalah meletakkan harga 0 pada garis bilangan. Nanti kita akan bahas ya di contoh soal. Yang kelima, menentukan penyelesaian pertidaksamaan yang diperoleh berdasarkan tanda selang atau interval dari garis bilangan. Sudah kita tentukan. Nah, jika dia positif, nanti jika tanda positif ketidaksamaan lebih dari atau lebih dari sama dengan, penyelesaian pada selang interval yang bertanda positif. Jika tanda ketidaksamaannya kurang dari atau negatif, penyelesaian untuk selang atau interval yang bertanda negatif. Oke, nanti kita ulas ya apa maksud dari ini. Tadi contoh soal langsung. Oke, nih misalnya tentukan penyelesaian pertidaksamaan min x kuadrat plus 2x plus 8 kurang dari 0. Ingat, kurang dari ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Yang pertama tadi, ingat, yang pertama adalah kita buat menjadi persamaan atau sama dengan di sini ya. Jadi tanda kurang dari ini kita anggap dulu sebagai tanda sama dengan. Nah, seperti ini ya. Min x kuadrat plus 2x plus 8 sama dengan 0. Nah, ini tadi kan kurang dari soalnya, tapi kita anggap dulu sama dengan. Setelah itu kita faktorkan sehingga ditemu titik potong dengan pembuat 0 atau x ini ya. X1 dan X2. X1 nya min 2 dan X2. Baru kita langkah berikutnya kita gambar garisnya. Nah, setelah itu baru kita uji coba di setiap intervalnya ini mana yang menjadi penyelesaiannya. Oke, sekarang coba kita faktorkan yang ini ya. X kuadrat min x kuadrat plus 2x jadi plus 8x lebih dari 0. Maka hasil faktornya sama dengan berapa kali berapa supaya plus 8, dan kalau dijumlahkan berapa kali berapa supaya jadi plus 2. Maka coba kita tambahkan. Min 2 kali min 8. Min kali min jadi min 2 kali min 4 ya. Min kali min jadi positif. 2 kali 4 8. Betul berarti kan. Coba di ini apakah betul plus 2? Coba min 2 ditambah min 2 ditambah min 4 jadi min 6 ya. Betul kan?
Oh ya, di sini ada minusnya ya. Atau lebih bagusnya, lebih gampangnya kayaknya kita buat ini jadi kita kalikan, karena udah kita anggap sama dengan, jadi kita kalikan -1 semua. Oke. Kita buat baru. Nah, ini min x kuadrat plus 2x plus 8 sama dengan 0. Jadi ruas kiri dengan kanan, jadi semua ruas kita kalikan. Mana M ini? Jadi semua ruas kita kalikan dengan -1. Jadi ini min kali min jadi positif, positif kali min jadi negatif, positif kali min jadi negatif. Nah, kalau ini 0 kali itu ya. Nah, kita faktorkan kayak tadi lah, berapa kali berapa, x berapa kali berapa supaya plus 8 kayak tadi ya. Min 2 min 4. Coba min ini kan sama-sama udah positif x nya sini, jadi agak enak dia faktorkan. Min 2 kali min jadi positif. Sementara di sini karena kita udah ubah ini negatif, jadi ini harus kita coba ini positif dulu. Sekarang positif. Kalau min jadi min kali min jadi positif, kita otomatis salah ya. Jadi kita tes pakai positif sekarang. Positif 2 kali negatif 4. Positif kali negatif jadi negatif, 2 kali 4 jadi 8, betul. Sekarang plus 2 dijumlahkan dengan -4 jadi -2, betul. Nah, jadi persamaannya akan menjadi x plus 2 sama dengan 0. Yang sebelah ini ya, yang sebelah ini x sudah sama dengan 0, ini pun kita jadikan 0 juga, atau x minus 4 sama dengan 0. Jadi x di sini sama dengan, nah ini positif 2 pindah ruas jadi negatif 2 tambah 0 jadi negatif 2, atau x ini negatif 4 lewat sama dengan menjadi positif 4 tambah 0 ya, tetap positif 4. Jadi x yang pertama min 2 dan min 4. Jadi gitu ya, kalau dia di x kuadratnya negatif kalikan -1 biar enak faktorkan ya. Akan diperoleh nanti x min 2 dan x sama dengan 4, jadi ada 2. Kita kembali ke slide kita. Ini ya. Jadi x min 2 dan x min 4 sama. Kemudian tadi ada negatif jadi agak susah faktorkan, jadi enaknya kita samakan dulu ya. Kita kalikan -1 dulu. Oke, setelah itu kita ke langkah kedua. Menguraikan faktor sudah, menentukan pembuat 0 sudah, pembuat 0 adalah min 2 dan min 4. Bulatkan harga 0 pada garis bilangan, lalu menentukan. Yang kelima adalah menentukan penyelesaian. Oke, sekarang kita sudah membuat garis bilangan pembuat 0. Nah, inilah garis bilangan pembuat 0 tuh ya, min 2 dan min 4. Sekarang kita uji coba mana penyelesaiannya kalau kurang dari. Nah, kalau kurang dari 8. Coba di sini di min 2 dan seterusnya sampai ke sana tuh penyelesaiannya atau bukan. Dari min 2 sampai 4 sini penyelesaiannya atau bukan. Dan dari 4 sini ke kanan terus penyelesaian atau bukan. Untuk mengetahuinya kita lakukan uji coba. Nah, sekarang kita uji coba
X min 2. X kurang dari min 2. Berarti dari ini ke sana. Ini sebagai tanda ya. Kalau kurang dari atau lebih dari, kita pakai bulatan garis bilangan yang bulat, ada putih di tengahnya. Kalau dia lebih dari, nanti kita pakai hitam saja ya untuk menentukan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Yang ada tanda sama dengannya kita pakai bulat hitam. Nah, ini tidak ada, berarti kita kasih rongga di tengahnya untuk membedakan ya. Nah, kita sekarang uji yang X kurang dari min 2. Berarti dari sini ke sana penyelesaiannya atau bukan, kita tes. Kita pakai nilai X misal 10, min 10 ya. Jadi di sini kan ada min 2, min 3 dan seterusnya, jadi kita pakai min 10 saja untuk tes. Kenapa pakai min 10? Karena min 10 ada di barisan min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Di sini ada min 10, min 11 gitu. Pokoknya minus lah, pokoknya ya, semua minusnya. Oke, sekarang kita masukkan min 10 di persamaan ini. Min X kuadrat plus 2X plus 8. Kita masukkan min kali min 10 kuadrat. Min 10 ini ya, kita masukkan ke sini ke X, gantikan X. 2 kali min 10 tambah 8, maka akan diperoleh hasil minus 12. Oke. Nah, coba kita cek minus 12. Di sini 0. X mana lebih besar? Minus 12 dengan 0. Berarti minus 112 kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, nih. Jadi kalau kita masukkan minus 10 di sini, di X ini, maka hasilnya di sebelah kiri nih, sebelah kiri tanda kurang dari, jadi minus 112. Di sini 0, berarti minus 112 kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Betul? Betul. Maka ini di sebelah minus 2 ini nanti akan menjadi penyelesaiannya, karena kalau tanda kurang dari hasil ujinya negatif, ya adalah penyelesaiannya. Itu adalah penyelesaiannya. Coba kita sekarang rentang atau interval minus 2 dengan 2, dengan 4, dari minus 2 sampai 4. Kita uji coba lagi. Oke, misalnya di sini ada min 1, 0, 1, 2, 3 dan sampai 4 ya. Kita bisa pakai 0. Nah, untuk kita bisa pakai 0 bisa, kalau pakai 0 tambah singkat benar ya. Jadi 0 kuadrat tambah 2 kali 0, 0 plus 8. Nah, 8 kurang dari 0. Betul nggak? Salah. Kan 8 itu lebih besar dari 0. Maka ini pasti bukan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita uji dengan X sama dengan 3. Tadi saya pakai 0 kan? Bisa. Apatnya 8 lebih besar dari 0. Atau bukan penyelesaiannya karena positif. Sekarang saya mau coba pakai 3. Oke, 3. Masukkan 3 kuadrat min ditambah 2 kali 3 ditambah 8. Berarti 3 kuadrat 9, ada minusnya di minus 9. 2 kali 3 6 tambah 8. Berarti min 3 ditambah 8. Min 3 ditambah 8 salahnya ya. Harusnya jawabannya adalah min 3 tambah, seharusnya jawabannya adalah 3, seharusnya plus 5 ya. Jadi ini 14, salah. Seharusnya ini adalah 5 ya. 5 ini lebih dari 0. Jadi jawaban sini 5, ini salah ya. Saya pakai capture jadi ada salah ya. Seharusnya di sini adalah 5. Oke, kita perbaiki dulu biar agak bagus. Jadi jawaban yang sebenarnya di sini harus 5 ya. Jadi ini ada kesalahan. Atau masih sini. Oke. 5. Kita buang garisnya, baru kita jawab 5. Oke, hitam.
jadi fontnya pakai hitam. Oke, 5 kita bold ya saya. Nah 5 ini lebih besar dari 0 kan? 5 itu lebih besar dari 0 atau kurang? Itu kurang dari, lebih besar, maka kita tulis 5 ini lebih besar dari 0. Oke. Nah ini dah bagus ya. 5 ini lebih besar dari 0. Karena dia lebih besar atau dia positif hasilnya, sementara di sini yang diminta adalah kurang dari 0, maka ini bukan penyelesaiannya terot. Nah sekarang kita uji yang 4 lebih dari, berarti sini ada barisan 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah kebetulan kita ambil 10 lagi. Kalau tadi minus 10 yang sebelah sana, min 2 ini, yang 4 ini kita ambil 10. Oke, masukkan 10, min 10, min 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 ditambah 8, jadi akan jadi minus 100 tambah 20 tambah 8, jadi minus 100 tambah 20 minus 80 tambah 8 minus 72. Nah minus 72. Jadi kalau kita masukkan 10 di sini, jadi jawabannya adalah minus 72. Minus 72 lebih besar atau lebih kecil dari 0? Pastinya lebih kecil karena minus. Nah makanya ini penyelesaiannya. Jadi di sebelah kiri min 2 ini penyelesaiannya karena minus 112 lebih kecil dari 0. Nah di sini hasilnya positif semua. Tadi kita pakai 0 jadi positif 8, berarti lebih besar dari 0. Kalau kita pakai 3 jadi 5 lebih besar dari 0, berarti bukan penyelesaiannya terot. Nah ini kalau kita pakai 10 maka dapat minus 72. Minus 72 lebih kecil dari 0, berarti betul. Jadi penyelesaiannya adalah di sebelah sini sama sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah interval sebelah kiri dengan kanan, atau X lebih kurang dari min 2 atau X lebih dari 4. Jadi penyelesaiannya ini kurang dari min 2 dan lebih besar dari 4. Nah seperti itu ya. Jadi penyelesaiannya ada 2 interval. Nah demikian pembahasan kita tentang pertidaksamaan. Jadi kita lanjut di subbab berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.